dan etnis. Ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis, Italia, raza, yang artinya perbedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik. Menurut A.L. Kroeber, ras dibagi menjadi ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid. Etnis. Menurut Frederick Bard, etnis adalah himpunan manusia karena persamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Menurut Gill and Gilbert, ras merupakan pengertian biologis yang menjelaskan sekumpulan orang yang dapat dibedakan menurut karakteristik fisik yang dihasilkan melalui proses reproduksi. Perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia. Persoalan administratif Ambalat mencuat sejak tahun 1967. Selain Ambalat, saat itu ada dua pulau lain, yaitu Sipada dan Ligitan, yang menjadi sengketa kedua negara. Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia, dan yang masih dipermasalahkan adalah Sipada dan Ligitan. Sedangkan Ambalat mutlak menjadi wilayah Indonesia pada Perjanjian tahun 1969, serta Perjanjian Tapal Batas Laut Indonesia-Malaysia tahun 1970. Tahun 1979, Malaysia memperbarui peta negaranya. Pada peta ini, Malaysia memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayah kedaulatannya. Peta tahun 1979 itu bukan satu-satunya peta buatan sepihak Malaysia. Tak lama setelah kesepakatan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia diputuskan tahun 1969, Malaysia membuat peta versinya sendiri. Langkah Malaysia ini membuat hubungan dengan Indonesia dan Singapura kian memanas. Sengketa Ambalat kembali memanas tahun 2005 setelah perusahaan minyak Malaysia Petronas menemukan potensi minyak di perut Ambalat. Petronas lantas menaikkan kontrak dengan Shell, perusahaan minyak multinasional corporation. Di saat yang sama, Indonesia pun menaikkan kontrak eksplorasi minyak Ambalat dengan Eni, perusahaan minyak Italia, dan Unocal dari Amerika saat itu. Ketiga perusahaan yang terlibat kontrak dua negara itu pun mempertanyakan status Ambalat. Indonesia segera melayangkan protes ke Malaysia. Saat itu Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan sengketa secara damai. Kenyataannya, hingga kini Ambalat masih saja terganggu ketenangannya, meski sudah jelas Ambalat milik Indonesia. Tim Liputan TV. Tari pendek yang masuk dalam iklan pariwisata Malaysia protes keras dengan klaim sepihak dari Malaysia. Sang penari mengaku syuting tari pendek itu dilakukan di Bedugul, Bali dan tidak dimaksudkan untuk iklan negara tetangga. Bedugul, Bali. Lucia dan temannya diminta syuting menarikan tari pendek oleh Bali Record, sebuah perusahaan rekaman di Bali. Siapa sangka 12 tahun berlalu, kini tarian mereka justru muncul di iklan pariwisata negara tetangga Malaysia. Sangat kaget kok bisa ke Malaysia, padahal itu kan syutingnya Bedugul. Terus yang ngajak syuting juga orang Bali Record. Nggak tahu, nggak ada gini kontak sama Malaysia. Kita mungkin langsung gini nuntut ke hukum. Andaikan Malaysia sadar menciptakan dan melestarikan tari pendek sebagai budaya Indonesia, tidaklah semudah memasukkan tari pendek dalam iklan pariwisata mereka.
Di senja harinya, hati Niketut Ceni, salah satu maestro tari Bali, kini tercabik dengan kenyataan tari pendek diklaim Malaysia. Meski tubuh tak lagi lentur, meski mata tak lagi cerah, tapi lihatlah betapa Niketut Ceni masih begitu fasih menari, mengajarkan pada anak-anak ini bagaimana seharusnya pendek ditarikan. Ada orang lain, saya tidak mau, mereka bisa menangis. Kalau peluk orang lain hamil, kalau pelukan sama dadong, saya enak. Tari pendek yang awalnya adalah tari sakral Bali, kini malah dipertontonkan Malaysia sebagai budaya mereka untuk menarik wisatawan datang ke Malaysia. Yang lebih menyakitkan, ternyata penarinya memang warga kita, warga Bali. Lokasi syuting pun ada di tanah air kita tercinta, Bali. Dokumentasi sama Bali, dia ingat itu namanya Lucia satu sama Wiwit, ya, Wiwit apa Wiwit, ya, narinya di Bedugul, belajar narinya di Bali, ya. Itu rekamannya pun di Bedugul di Bali, jadi sudah ketahuan itu nggak mungkin tari pende, ya, ya pende enak aja pende, ya. Setelah tampil di berbagai belahan dunia sebagai iklan pariwisata Malaysia, kini pemerintah baru sibuk akan mengurus hak paten atas tari pendek. Tari pendek bukanlah satu-satunya yang diaku Malaysia sebagai miliknya. Reok Ponorogo, lagu Rasa Sayangnya, Tari Kuda Lumping. Semoga tari pendek jadi yang terakhir diaku Malaysia. Aris Wicaksono dan Putu Setiawan melaporkan dari Denpasar, Bali. Sampai kapankah perseteruan ini berlanjut? Kita sebagai generasi muda penerus bangsa sebaiknya menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa sendiri agar tidak terjadi pengklaiman kembali.